Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammar riya'u adapun riya. Fa huwa syirkul khafi. Riya itu termasuk syirik yang samar. Syirik yang nyata itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, riya ini juga ada sifat menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena itu disebut oleh Imam Ghazali sebagai syirik yang samar. Wa huwa ahadus syirkain. Dan riya itu termasuk salah satu dari dua syirik. Wa dzalika, dan riya itu adalah tolabuka, mencarinya engkau. Al-manzilata, akan kedudukan, fi qulubin nasi, di hati-hati manusia, litanala bihi aljah, agar engkau memperoleh kemegahan, dianggap megah oleh orang lain. Wal hismata, dan agar engkau memperoleh kedudukan, dianggap orang yang berkedudukan tinggi. Wa hubbul jah, dan cinta kemegahan, minal hawa, itu termasuk dari hawa nafsu yang buruk. Al-muttabi'il muhliki, yang diikuti dengan kehancuran. Merasa megah, ingin dianggap megah, ingin dianggap tinggi, ingin dianggap punya kedudukan tinggi, itu bagian dari riya. Yang menghancurkan amal. Karena menghancurkan amal itu sama dengan menghancurkan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hindari maksiat hati. Ini termasuk bagian dari bab maksiat hati, riya. Wa fihi, dan dengan riya, halaka aksarun nasi, menjadi hancur kebanyakan manusia. Fama ahlakan nasa illan nasu, maka tidak menghancurkan manusia illan nasu, kecuali manusia itu sendiri. Walau ansofa aksarun nasi, dan jika adil kebanyakan manusia, la alimu, niscaya mereka mengetahui, anna aksaro mahum fihi minal ulumi wal ibadati, sesungguhnya kebanyakan yang mereka itu dari sisi ilmu dan ibadah-ibadah, fadlan yang lebih, an a'malil adati, dari pekerjaan yang sudah biasa dikerjakan secara adat. Laisa yahmiluhum 'alaiha, mereka tidak mengerjakan yang seperti itu, illa mura'atun nasi, kecuali termasuk dihitung riya di hadapan manusia. Sekali lagi, jika kita bersikap adil ya merenungi diri sendiri, merenungi pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan amal ibadah yang kalau dikerjakan itu lebih dari adat kebiasaan kita. Kalau dikerjakan di hadapan manusia menjadi lebih dari adat kebiasaan kita. Misalnya, kita biasa sholat sunnah ba'diyah duhur itu sekali. Lalu karena kita sedang berjamaah duhur, lalu hati itu ngomong, kamu itu di hadapan manusia loh, nggak ditambahi tak ibadahmu. Lalu ba'diyah duhurnya ditambahi dari kebiasaan dia, nambah lagi yang ghair mu'akkad 2 rakaat lagi. Nah, yang 2 rakaat ini terhitung riya. Karena ada rasa ingin dipandang oleh orang lain. Tapi lalu mamang atau para pemirsa jangan, biasanya nggak sholat nggak sholat qobliyah ba'diyah duhur. Tapi karena sedang ada di musola,
lalu sholat qobliyah ba'diyah duhur. Jangan lalu, saya biasanya enggak kok. Lalu ajakan hati seperti itu, sholat ba'diyah duhur, kamu. Lalu kita sholat. Nah, hati itu lalu diperbaiki. Wahai hati, jangan engkau niat sholat duhur ini agar dilihat oleh manusia. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, terjadi dialog itu di dalam hati sebelum melakukan perbuatan agar kita tidak riya. Atau kalau masih ada kecenderungan untuk itu, langsung minta kepada Allah, ya Allah, saya sholat sunnah ini untukmu. Saya mohon dilindungi dari bersikap riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, lalu kerjakan. Nah, sesudahnya, kalau sholat sendiri, sedang tidak berjamaah, qobliyah dan ba'diyah, kerjakan. Nah, itu mungkin tip-tip saran agar kita terhindar dari riya. Wahya dan riya itu muhbitatul a'mali. Itu meleburkan amal-amal, menghancurkan amal-amal, dalam arti pahalanya jadi nggak ada. Hatta warada fil ahbari. Sehingga telah datang di dalam satu hadis keterangan. Inna syahida. Sesungguhnya ada seorang yang mati syahid. Yu'maru bihi yaumal qiyamati, diperintahkan kepadanya pada hari kiamat, ilan nari, untuk masuk ke neraka. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ustus hitu fisabilika. Aku sungguh telah mati syahid di jalan engkau, memerangi orang kafir. Fayaqulu, lalu berfirman Allah, aratta, engkau menghendaki, ayyuqala, bahwa engkau disebut-sebut, innaka sujaun, sesungguhnya engkau adalah pemberani. Wa qad qila dzalika, dan sungguh telah disebutkan orang-orang yang seperti itu, engkau pemberani. Wa dzalika ajruka, itulah pahalamu. Jadi, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingin disebut pemberani ketika mati syahid, itu menyebabkan mati syahidnya lalu terhitung riya dan tidak ada amal pahalanya. Wa kadzalika, dan seperti itu pula, yuqalu, dikatakan lil alimi, kepada orang yang alim, wal haji, dan kepada orang yang haji, wal ghazi, dan orang yang berperang, wal qari'i, dan orang yang ahli qiraat. Suaramu indah. Lalu di dalam hati membaca qiraatul Quran itu lalu ditambah ingin dienak-enakkan agar didengar oleh orang, agar dilihat oleh orang, itu bagian dari riya. Maka bacaannya lalu menjadi habaan mansuro. Dalam keterangan yang lain Imam Ghazali mengatakan habaan mansuro. Amal perbuatannya itu senilai debu yang dihampurkan. Jadi tidak ada pahalanya sama sekali. Wa ammal ujbu, dan adapun ujub, wal kibru, dan sombong, wal fahru, dan kemegahan, merasa dirinya megah. Fahuwa ad-da'ul udhalu, maka ketiganya itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi harus kita berlatih menyembuhkannya. Sebab ini termasuk maksiat hati, penyakit hati yang sulit disembuhkan. Ujub. Ujub itu adalah merasa bahwa perbuatan kita, ibadah kita, amal ibadah kita, keberhasilan kita, itu semata-mata dari diri kita sendiri. Dan ini tidak boleh, ma'asyiral muslimin. Tidak boleh seseorang itu berhasil lalu menepuk dada. Siapa? Saya. Kalau nggak saya, nggak akan berhasil. Tidak sadar bahwa keberhasilannya itu karena dia diberi kesehatan oleh Allah, diberi kebisaan oleh Allah. Maka seharusnya kebisaan, keberhasilan, capaian sesuatu, kesuksesan, itu yang disebutkan adalah alhamdulillah.
Segala puji Allah. Saya bisa begini ini karena Allah. Apalah arti diri saya ini? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Kebisaan saya ini karena billah. Karena diberi kemampuan oleh Allah SWT. Wal kibru dan sombong, merasa besar, merasa lebih baik dari orang lain. Wal fahru dan kemegahan. Bahwa ad-da'ul udalu. Ketiganya itu penyakit yang sulit disembuhkan, tapi kita harus berlatih untuk menyembuhkannya. Wahwa dan ujub kibir fahr itu adalah nadharul abdi, memandangnya seorang hamba, ila nafsihi kepada dirinya sendiri, bi'ainil izzi dengan pandangan kemuliaan, wal isti'dhami dengan pandangan mengagumkan. Kalau di kami yang punya titel S1, S2, S3, doktor, profesor, itu penyakit sombong itu kadang-kadang masuk. Ketika seseorang datang tidak menyebut profesor, lalu bilang, coba siapa yang benar nama saya? Misalnya nama saya sendiri ya, naudzubillah jangan sampai begitu ya. Atau si Fulan lah, Pak Fulan. Coba yang benar nyebutkannya, Profesor Fulan. Nah, yang itu yang betul. Kamu tahu, dapat gelar profesor, dapat gelar doktor itu sulit. Jadi jangan dihilangkan itu. Gelar itu kalau nyebut nama saya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai seperti itu kita ya. Itu memandang dirinya karena gelar. Disebut orang lain kalau tidak dengan gelarnya, tidak menoleh, tidak mau menanggapi, dan seterusnya. Wa nadharuhu dibarengi dengan memandangnya ila ghairihi kepada orang lain, bi'ainid dulli dengan pandangan menghinakan, wal istihqari dan merendahkan. Jadi memandang dirinya mulia, lebih agung dari yang lain, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, lebih hina dari dirinya. Itu ada di ujub, sombong, dan fahar. Wa natijatuhu, dan kesimpulannya. Alal lisani pada lidahnya. Ayyakula bahwa mengatakan seseorang. Ana wa ana. Aku. Pokoknya aku. Coba lihat. Bisa berhasil ini siapa? Kalau enggak ketuanya. Aku ketuanya. Coba siapa bisa begini? Kalau orang lain enggak akan bisa. Aku yang bisa. Padahal kebisaannya itu karena kenikmatan dari Allah. Coba kalau dia diberi Allah, tidak bisa ngomong saja, ya, keberhasilan itu tidak akan bisa dicapai. Tidak sehat saja, keberhasilan itu atau ibadah itu tidak akan bisa dia kerjakan. Kama qala iblisul lainu, sebagaimana telah berkata iblis al-lain yang dilaknat oleh Allah. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ada salah satu ayat Al-Qur'an yang Allah mensitir perkataannya iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, Adam. Khalaqtani min narin, dia menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau mencipta dia Adam dari tanah. Jadi iblis merasa gara-gara penciptaan, asal muasal penciptaan, lalu merasa lebih baik dari Nabi Adam yang dicipta dari tanah. Padahal asal muasal ciptaan itu tidak menentukan kebaikan seseorang di mata Allah SWT. Wasamrutuhu fil majalisi, dan buahnya ujub, kibir, dan fahar di majelis-majelis. Atrafu, merasa tinggi, wataqaddumu, dan merasa lebih dahulu, lebih dari orang lain.
Wa talabu tasadduri fil mahafili, dan mencari kedudukan fil mahafili di dalam majelis-majelis. Nggak mau duduk di belakang karena merasa dirinya orang besar, harus duduk di depan. Itu bagian dari takabur fahr. Wa fil muhawarati, dan pada kondisi rembukan berdiskusi. Al istingkafu min ayuradda kalamu alaihi. Merasa tidak mau dikalahkan. Min an yuradda, dari tertolak kalamuhu alaihi, perkataannya. Jadi tidak mau pendapatnya dikalahkan oleh orang lain. Itu kalau dia rembukan, kalau dia berdiskusi. Pinginnya menang terus, omongannya tinggi terus. Wal mutakabbiru, dan mutakabir, takabur, orang yang takabur, walladzi idza wu'ida anifa, ialah orang yang jika dinasihati anifa, menolak. Kamu siapa? Kok menasihati saya seperti itu? Walaupun nasihatnya benar, tapi nggak mau direnungkan, nggak mau diterima. Karena merasa dia lebih tinggi kedudukannya dari orang yang menasihati. Wa idza wa'adha annafa, dan jika menasihati, posisinya sedang memberitahu, annafa, sikapnya bengis, galak. Pokoknya harus mau. Nah, ini bagian dari takabur. Ma'asyiral muslimin, mamang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit hati, maksiat hati yang seperti ini. Ini yang lebih samar lagi mungkin kita mengalami. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah subhanahu. Dan setiap orang yang melihat dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Tidak manusia saja, man. Dan setiap orang, wa kullu man, dan setiap orang, yara nafsahu khairan min ahadin, yang memandang dirinya lebih baik dari sesuatu min khalqillahi subhanahu, dari makhluk Allah yang maha suci Allah, fahuwa mutakabbirun, maka dia tergolong takabur. Mang-mang yang dimuliakan Allah, mengenai merasa lebih baik dari makhluk. Ini ada satu kisah. Waliullah Abu Yazid Al-Bustami namanya. Beliau ini sudah menjadi ulama besar, sudah menjadi waliullah. Dan mungkin karena waliullah ini lalu diberi keistimewaan oleh Allah, seakan-akan bisa berdiskusi dengan anjing. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini suatu saat di malam hari sedang berjalan. Nah, lalu berpapasan dengan anjing yang penyakitan. Sesudah dekat, lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini mengangkatkan gamisnya. Nah, si anjingnya lalu terpana sejenak. Dan kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami seakan-akan mendengar anjing itu ngomong. Jadi lalu bisa berdiskusi dengan anjing. Wahai Syekh Yazid Al-Bustami, apa yang menyebabkan engkau mengangkat gamismu? Bukankah kondisiku kering? Kalau kena gamismu tidak najis dalam kondisi kering. Seandainya pun basah, kan engkau bisa mensucikan
dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu, lalu jadi suci. Tetapi hatimu, najis di dalam hatimu, yang merasa lebih baik dari aku, itu lalu bagaimana mensucikannya? Tidak akan bisa dibuat suci, walaupun dengan air 7 samudra. Anjingnya seakan-akan berkata begitu. Lalu Abu Yazid Al-Bustami menjawab, beristighfar, ya Allah, ampunilah aku. Wahai anjing, terima kasih engkau telah mengingatkan aku untuk menghilangkan najis di dalam hatiku, merasa lebih baik dari engkau. Lalu maukah engkau berjalan bersama dengan aku? Ditawari begitu oleh Sayyid Yazid Al-Bustami. Anjing lalu menjawab, kamu tidak perlu berjalan dengan aku. Kawan-kawanmu kalau berjalan, engkau melihat aku berjalan dengan engkau, pasti akan mencaci engkau. Dan aku pasti dilimpari sama mereka. Aku tidak layak berjalan dengan engkau. Lalu dalam hati Sayyid Yazid Al-Bustami berkata lagi, ya Allah, berteman dengan anjing pun, berjalan bersama dengan anjing pun, makhluk engkau, aku tidak layak. Bagaimana aku menganggap lebih baik dari dia? Timbul kesadaran. Nah, memang yang dimuliakan oleh Allah, ini samar kisah ini. Jadi khairan yaro nafsahu khairan min ahadin khalqillah, itu jarang kita lakukan. Yang kita bisa terima mungkin menganggap lebih baik dari orang lain, itu tidak benar. Itu iya. Tapi menganggap lebih baik dari binatang, dari anjing yang penyakitan, itu jarang kita sadari bahwa itu bagian dari ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu bagian dari takabur. Bagian dari merasa lebih mulia dari makhluk. Itu tidak boleh. Nah, ayo kita belajar. Sekalipun dengan makhluk yang kotor, najis, dengan anjing, kita belajar jangan merasa lebih baik dari dia. Nah, nanti Imam Ghazali akan menerangkan berikutnya bagaimana kita memandang orang lain supaya kita tidak merasa lebih baik dari dia. Nah, tadi kisahnya supaya kita tidak merasa lebih baik dari anjing sekalipun. Balyan bagi, seyogyanya, sebaiknya, anta'lama engkau tahu, annal khaira man huwa khairun indallahi ta'ala. Sesungguhnya, orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Fiddaril akhirati, di negeri akhirat. Wadzalika ghaibun, dan yang seperti itu ghaib. Kita sama-sama belum tahu apakah kita itu baik di sisi Allah nanti di akhirat. Wa huwa mauqufun alal khatimati. Dan yang seperti itu, kita baik di sisi Allah itu sangat tergantung alal khatimati, atas akhir kehidupan kita. Apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa'tiqaduka fi nafsika, dan keyakinan engkau terhadap diri engkau. Annaka khairun min ghairika, sesungguhnya engkau itu lebih baik dari orang selain engkau atau makhluk selain engkau. Jahlun mahdun, itu adalah kebodohan yang nyata. Balyan bagi, sebaiknya Allah tangduro, bahwa engkau tidak melihat ila ahadin, kepada seseorang, illa, kecuali wataro annahu khairun minka, engkau pandang dia khairun minka, lebih baik dari engkau. Ini memang berlatihnya. Mari kita pandang orang lain, makhluk lain sekalipun, itu lebih baik dari kita. Berlatihnya seperti itu. Mari sama-sama kita berlatih. Wa annal fadla lahu alaika, dan sesungguhnya banyak kelebihan-kelebihan mereka alaika, atas engkau. Wa tasdari nafsaka, dan peringatilah diri engkau. Waspadailah diri engkau. Lakukanlah dengan sikap ini. Fa in ra'aita sahiran. Nah, ini terhadap sikap orang lain, terhadap orang lain.
Jika engkau melihat anak kecil yang lebih muda dari engkau, kulta katakan, hadza lam ya'sillah. Anak ini belum banyak bermaksiat kepada Allah karena umurnya lebih muda dari kita. Wa ana asaituhu. Sedangkan aku telah banyak melakukan maksiat dari dia karena umur saya lebih banyak dari dia. Pasti maksiatku lebih banyak dari dia. Fala sakka, maka tidak ragu lagi annahu sesungguhnya dia khairun minni, lebih baik dari aku. Ini kalau melihat orang yang lebih muda dari kita. Wa in ra'aita kabiron, dan jika engkau melihat orang yang lebih tua, kulta katakan kepada diri sendiri, hadza khairun minni, orang ini lebih baik dari aku. Abadallaha qalbi, abadallaha qabli, dia telah beribadah kepada Allah lebih banyak qabli, sebelum aku. Umur beliau lebih panjang lebih banyak dari aku. Ibadahnya pasti lebih banyak dari aku yang umurnya lebih muda. Itu kalau memandang yang lebih tua. Wa in ra'aita aliman, dan jika engkau memandang orang yang alim. Ini penyakit biasanya orang alim itu tidak mau menganggap orang lain lebih alim dari dia. Ini penyakit. Bahkan lalu kalau orang alim itu mengemukakan pendapat, kita mengemukakan pendapat yang mengungguli dia. Ini hati-hati. Sikap terhadap orang alim, kulta katakan, hadza, orang ini, qad u'tiya ma lam u'ta. Sungguh telah diberi ilmu lam u'ta yang aku tidak diberi. Wa balagha, dan dia telah sampai malam ablu yang aku belum sampai. Wa alima, dan dia tahu majahil tu, apa yang aku tidak tahu. Fa kaifa aku mislahu, maka bagaimana aku jadi seperti dia? Aku jauh lebih kurang dari dia. Sama saja aku tidak dengan dia. Aku pasti lebih kurang dari dia. Ini sikap terhadap orang alim, supaya kita tidak merasa lebih baik dari dia. Wa in kana jahilan, dan jika seseorang itu bodoh, kita ketemu dengan orang yang bodoh, ulta katakan, hadza asallaha ta'ala bijahlin. Orang ini bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan kebodohannya. Wa ana asaitullah bi'ilmin. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah dengan pengetahuan. Aku tahu bahwa itu sudah tidak boleh, aku masih lakukan. Orang itu bodoh, tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Dia melakukannya. Maka dia bermaksiat dalam kondisi tidak tahu, itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Sedangkan saya yang bermaksiat dalam kondisi tahu, itu fahujjatullahi ta'ala, maka hujjah Allah Ta'ala alayya akbar, kepadaku menjadi lebih kuat untuk menyiksaku. Wa ma'adri, tambahannya, dan aku tidak tahu bima yuhtamli, bagaimana aku akan diakhiri hidupku. Wa bima yuhtamlahu, dan bagaimana dia akan diakhiri hidupnya. Barangkali dia husnul khotimah, sedangkan saya su'ul khotimah. Ini sikap terhadap orang yang bodoh. Wa in ra'aita kafiron. Nah, sekarang terhadap orang kafir. Tadi contohnya kepada binatang, sekarang terhadap orang kafir. Kulta, katakanlah, la adri, aku tidak tahu. Asa barangkali ayuslima, dia menjadi muslim. Wa yuhtamalahu bi khairil amali, dan lalu dia diakhiri oleh Allah hidupnya dengan amal yang baik. Wa yansalla bi islamihi, dan jadi gugur, jadi lebur dengan sebab keislamannya. Min dunubihi, dari dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni orang yang masuk Islam. Kama tansalul sya'ratu minal ajina, sebagaimana diangkat as-sya'ratu oleh sehelai rambut minal ajina, dari adonan. Rambut yang diangkat dari adonan, adonannya itu lalu bisa dibersihkan menjadi rambut yang bersih lagi. Itu seperti orang yang masuk Islam berdosa, sebelumnya kafir, dengan masuk Islamnya lalu menjadi bersih lagi. Amal-amal perbuatannya tidak ada dosanya. Wa amma ana, dan adapun saya, fa'asa barangkali, ayyudillani Allahu,
lalu menyesat, membuat tersesat Allah, fa'akfuro, lalu aku menjadi kafir. Fayuhtamali bisu'il amali, maka diakhiri untukku dengan amal-amal yang buruk. Fayakunu huwa ghadan, maka jadi dia esok hari minal muqarrabina, termasuk orang-orang yang bertakarub kepada Allah. Wa akunu ana, dan akan jadi aku minal mub'adina, termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mama-mama yang dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu atau beberapa tips dari Imam Ghazali supaya kita bisa terbebas dari riya, ujub, takabur, dan merasa diri megah. Mudah-mudahan apa yang dikaji bisa kita terapkan di dalam hati kita, bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari maksiat-maksiat hati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.